Pada video kali ini kita akan bahas tentang analisis kelemahan sistem. Analisis kelemahan sistem sendiri merupakan analisis yang pertama kali dilakukan sebelum mengembangkan sistem informasi. Jadi dengan adanya tahapan ini, maka kita akan bisa mengidentifikasi kelemahan sistem lama seperti apa, kemudian perbaikannya untuk sistem yang baru atau yang akan dikembangkan itu seperti apa. Nah, untuk analisis kelemahan sistem sendiri, ini dimulai dari identifikasi masalah terlebih dahulu. Jadi kalau dalam tahapan analisis sistem itu, seorang analis kan mempunyai tugas untuk mendefinisikan masalah sistem, kemudian melakukan studi kelayakan, dan analisis kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Hal pertama yang dilakukan dalam analisis kelemahan sistem itu adalah identifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, dalam identifikasi masalah itu terdapat 3 pertanyaan kunci yang harus dijawab. Yang pertama, itu apa masalah yang akan diselesaikan oleh sistem informasi? Yang kedua, apa penyebab masalah tersebut? Dan yang ketiga adalah siapa pemakai akhir sistem informasi. Kita juga harus tahu siapa pemakai sistem informasinya sehingga kita bisa membuat sistem yang sesuai dengan pengguna akhir ini atau usernya siapa. Nah, untuk dalam identifikasi masalah, ini kita tentukan masalah yang dihadapi pemakai itu siapa. Jadi dalam tahapan ini, analis itu bekerja dengan pemakai untuk mendapatkan garis besar dari permasalahan yang dihadapi oleh sistem informasi. Langkah-langkahnya yang bisa dijalankan ada beberapa tahapan ini. Yang pertama, mendefinisikan batasan dan sasaran. Jadi kalau dalam mengembangkan sistem informasi yang baru, itu kan kita harus menentukan sistem yang akan kita kembangkan batasannya sampai mana atau sampai sebesar apa atau dalam lingkup yang bagaimana. Kemudian sasarannya juga harus ditentukan. Yang kedua, mendefinisikan masalah yang dihadapi oleh pemakai. Nah, di sini kita harus tentukan juga masalah yang dihadapi pemakai itu apa sih? Gitu. Penyebab utamanya itu apa juga harus ditentukan. Penyebab masalah dan titik keputusan. Yang keempat, ada pemakai akhir, itu juga harus kita petakan juga siapa saja pemakai akhirnya. Kemudian ini juga bisa memilih prioritas penanganan masalah. Jadi mungkin masalah di sistem lama itu cukup banyak ya. Kalau di list misalkan cukup banyak gitu. Tapi tidak semua bisa kita selesaikan. Jadi kita prioritaskan dulu mana yang proses bisnis yang paling penting yang kita buat sistem informasinya. Kemudian yang keenam, tentukan juga perkiraan biaya dan manfaatnya secara kasar. Yang ketujuh, membuat laporan hasil pendefinisian masalah. Nah, dalam identifikasi masalah sistem informasi, masalah itu apa sih? Masalah itu adalah kondisi atau situasi yang menyimpang dari sasaran sistem informasi atau bahkan menyimpang dari sasaran organisasi atau perusahaan. Misalnya seperti ini. Misalkan ada mengalami kinerja mengalami penurunan gitu. Seharusnya proses bisa diselesaikan 5 proses dalam satu waktu, ternyata dalam satu waktu hanya 2 atau 3 proses saja yang diselesaikan. Nah, itu bisa jadi jadi masalah. Kemudian informasi yang tidak efektif atau sistem informasi yang tidak aman. Itu bisa juga jadi masalah dan ini bisa kita cari solusinya. Kemudian, nah biasanya masalah dinyatakan dalam apa? Jadi dalam tahapan ini seorang analis itu ibaratnya cari-cari masalah ya. Jadi mencari masalahnya itu untuk dicari solusinya. Dicari solusinya kemudian dalam bentuk sistem informasi yang berbasis komputer. Ya, oke. Masalah yang pertama itu bisa diajukan pertanyaan sebagai berikut, yaitu apakah sistem informasi ini dapat meningkatkan kinerja atau bisa menurunkan biaya, meningkatkan keamanankah, kemudian apa bisa menurunkan pemborosan, atau bisa meningkatkan penjualan, atau apakah bisa meningkatkan pelayanan. Nah, ini bisa jadi pertanyaan-pertanyaan kita dalam analisis kelemahan sistem lama. Nah, tadi ditentukan kan, kalau dalam sistem informasi itu kita harus menentukan sasaran dan batasan sistem informasi.
Sasaran dalam sistem informasi bisa ada beberapa 6 aspek ini. Yang pertama bisa saja peningkatan kinerja atau banyaknya proses yang bisa dikerjakan dalam satu waktu. Kemudian yang kedua bisa peningkatan efektivitas informasi, yang ketiga bisa penurunan biaya, yang keempat bisa peningkatan keamanan aplikasi, yang kelima apakah bisa meningkatkan efisiensi, kemudian yang keenam, apakah bisa meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Nah, ini bisa sasaran atau tujuan yang diharapkan sistem informasi yang kita kembangkan itu bisa memenuhi beberapa aspek ini. Nah, itu tentang sasaran, sedangkan batasan sistem informasi, ini batasan sistem informasi itu adalah lingkungan yang membatasi aplikasi. Contohnya misalkan seperti ini ya. Jadi siapa saja yang boleh menggunakan aplikasi yang memiliki hak akses, setiap pengguna kan pasti memiliki hak akses ya. Super admin beda hak aksesnya dengan admin, apalagi dengan pengguna biasa seperti pembeli. Nah, mereka akan memiliki hak akses yang berbeda. Itu batasan dari informasi. Contoh yang lain adalah siapa saja yang boleh menggunakan, kemudian aplikasi ini bisa digunakan secara intranet atau internet gitu. Nah, itu bisa jadi batasan sistem informasi. Dan batasan ini juga harus ditentukan dalam analisis awal. Jadi pengembangan bisa disesuaikan dengan sasaran dan batasan dari sistem informasi. Kita masuk ke analisis sistem. Ada yang dikenal dengan namanya istilahnya analisis pieces. Analisis pieces ini adalah salah satu metode untuk analisis kelemahan sistem lama. Ini ditemukan oleh James Weatherby dan Nicholas P. Vitelli pada tahun 1994. Analisis ini mengidentifikasi masalah yang dikenal dengan pieces. Pieces ini singkatan ya, singkatan dari P itu performance, ya I-nya information, E yang pertama economy, C-nya control, E yang kedua efisiensi, dan terakhir services. Jadi dalam metode ini ada analisisnya mengidentifikasi masalah terhadap 6 aspek. Yang pertama itu kinerja atau performance, kemudian information, yang ketiga ekonomi, yang keempat control bisa juga diartikan sebagai keamanan aplikasi, manajemen, kontrol, itu masuk juga dalam komponen ini. Yang kelima efisiensi, yang keenam services, yaitu pelayanan terhadap pelanggan. Kita bahas satu-satu dari komponen analisis kelemahan sistem lama ini. Yang pertama, kinerja atau performance. Untuk kinerja sendiri, ini adalah kemampuan dalam menyelesaikan tugas bisnis dengan cepat sehingga sasaran bisa tercapai. Kalau kinerja, performance itu kan diukur dengan jumlah produksi dan waktu tanggap. Maksudnya banyaknya jumlah produk atau banyaknya jumlah proses yang dilakukan dalam satu waktu gitu. Jadi misalkan kalau dalam produksi barang gitu ya, kalau jumlah produknya itu apakah jumlah pekerjaan bisa diselesaikan selama dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kalau dalam waktu tanggap, nah ini keterlambatan rata-rata antara transaksi dengan tanggapan yang diberikan kepada transaksi tersebut. Jadi intinya, kalau dalam analisis kinerja, ini yang kita highlight, yang kita ingat dari analisis kinerja itu adalah dia bisa mampu menyelesaikan tugas bisnis atau bisa mampu menyelesaikan proses dalam satuan waktu. Berarti makin banyak proses yang diselesaikan dalam satu waktu, itu semakin bagus. Kita misalkan ambil contoh ya untuk analisis kinerja ini ya. Jadi contohnya studi kasus kita ambil itu sistem bank sampah berbasis web. Untuk sistem lama, sistem bank sampah ini belum memiliki sistem informasi. Mereka masih melakukan proses itu secara manual. Jadi proses pencatatan, transaksi, menabung, kemudian pengambilan uang tabungan, itu semuanya masih dilakukan secara manual. Oke, kita kembali ke analisis kinerja. Nah, untuk analisis kinerja, untuk analisis bisnis sendiri,
baiknya dibuat dalam seperti ini ya, perbandingan antara sistem lama dengan sistem baru. Jadi buat aja, misalkan dibuat tabel seperti ini, sistem lama seperti apa, sistem baru itu seperti apa. Nah, misalkan di sini, proses tadi kan menangani tentang banyaknya tugas atau banyaknya proses yang bisa diselesaikan. Jadi yang pertama, pada sistem lama, itu yang belum terkomputerisasi, itu pencatatan masih dilakukan secara manual, masih tulis tangan pada buku besar, kemudian buku tabungan juga ditulis tangan juga, gitu. Nah, harapannya dengan sistem baru ini proses transaksi tidak pakai manual lagi kan karena sudah berbasis komputer, jadi bisa melakukan penginputan data atau entry data melakukan pengetikan. Tentunya pengetikan lebih cepat dibandingkan penulisan tangan. Jadi misalkan tadi kan analisis kinerja itu banyaknya proses dalam satu waktu kan. Jadi ibaratnya kalau misalkan satu orang sistem lama ini bisa juga kalau nanti ditemukan waktunya bisa juga ditulis di sini gitu. Jadi misalkan kalau dalam proses sistem yang lama, proses itu satu kali transaksi orang menabung sampah itu transaksinya bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit gitu karena manual. Tapi dalam berbasis komputer tentu lebih cepat. Jadi bisa satu orang itu bisa cukup pencatatan segala macam itu cukup 2 menit saja untuk sistem baru. Jadi secara kinerja akan meningkat ya tentu saja. Jadi bisa banyak proses diselesaikan dalam satu waktu. Contoh yang kedua misalkan adalah ini, sistem lama itu tidak adanya pengelolaan dokumen, sehingga berkas satu sistem tidak ada pengelolaan dokumen dan berkas dalam satu sistem sehingga mempersulit kalau ada misalkan ada pencarian data nasabah, pencarian data sampah, pencarian data saldo gitu. Itu tentu saja akan sulit. Kemudian kita atasi di sistem baru seperti apa? Di sistem baru harapannya nanti sistemnya ini pengelolaan data dilakukan dengan sistem pencarian dan pencarian data dilakukan menggunakan sudah menu search kan? Jadi tinggal kita input saja di kolom pencarian, kemudian kita masukkan keywordnya sudah pasti akan keluar hasilnya. Lebih cepat dibandingkan kalau kita mencari data di dokumen-dokumen. Gitu. Ini untuk analisis kinerja. Analisis yang kedua itu adalah analisis informasi. Analisis informasi ini adalah menghasilkan informasi yang bermanfaat, dapat dievaluasi untuk menangani masalah dan peluang untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, meningkatkan kualitas informasi perlu diperhatikan juga, meningkatkan kualitas informasi itu tidak sama dengan menambah jumlah informasi. Karena terlalu banyak informasi juga akan menghasilkan masalah baru. Jadi, perlu diperhatikan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang kita bangun ini juga ya. Peningkatan informasi bisa apa? Peningkatan informasi itu bisa meliputi 4 aspek ini. Jadi informasi mengenai keputusan atau situasi yang sekarang. Kemudian yang kedua adalah informasi yang relevan mengenai keputusan atau situasi yang sekarang. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan itu tepat waktu. Kita perlukan itu informasinya tersedia gitu, dan informasinya itu akurat, tidak mengalami kesalahan. Nah, kita contoh lagi untuk kita masih dalam studi kasus ini kita masih menggunakan sistem informasi bank sampah ya. Jadi untuk analisis informasi kita bandingkan juga sistem baru dan sistem yang dikembangkan. Jadi contohnya, kalau misalkan informasi di sistem lama itu data-data dicatat pada buku dan tidak adanya data yang terintegrasi. Kemudian sehingga sulit kalau kita ingin melakukan analisis, jadi dalam proses pembuatan laporan juga tentu akan sulit ya. Datanya tersedia, cuman kita harus mengolah lagi. Nah, sistem baru tentunya sistem informasi sudah berbasis komputer, bisa mengintegrasikan dan memproses data, dan akan memudahkan analisa dalam pembuatan laporan. Jadi kalau berbasis web itu kan langsung ya, biasanya kalau kita sudah ada laporannya, itu nanti sistem yang akan menyajikan laporannya, tinggal ada laporan, mau laporan mingguan, laporan bulanan, kita tinggal
buatkan fiturnya saja, maka laporan sudah tersedia. Kemudian, analisis kalau sistem lama, adanya kemungkinan informasi yang dihasilkan kurang akurat. Karena masih berbasis manual ya, siapa tahu mungkin adminnya salah hitung data, kemudian atau salah data, sehingga ada mungkin kan hasil informasi yang kurang akurat. Dan sedangkan sistem baru, itu data kan sudah tersedia ya. Hasil sudah dilakukan oleh sistem, perhitungan sudah dilakukan oleh sistem, sehingga hasilnya bisa lebih akurat. Kemudian data juga mudah ditemukan. Datanya tersedia, datanya akurat, dan relevan sesuai dengan peningkatan informasi yang tadi. Baik, yang ketiga ini adalah aspek ekonomi atau analisis ekonomi. Nah, untuk penilaian ekonomi sendiri, penilaian sistem dalam keuntungan yang akan didapatkan dari sistem yang akan dikembangkan. Jadi kalau dalam secara namanya juga ekonomi ya, berarti tentang untung rugi. Kalau dalam sistem informasi, berarti kita harapkan dengan adanya sistem informasi, keuntungan itu akan lebih banyak didapatkan. Sistem akan memberikan ini bisa dua, sistem bisa memberikan penghematan operasional atau peningkatan keuntungan. Nah, ini dia. Jadi, penghematan itu kan bisa jadi pengurangan bahan baku, bahan operasional, dan perawatan, itu bisa jadi penghematan. Atau bisa dapatkan keuntungan. Jadi, peningkatan nilai keuangan secara ekonomi, atau dapatkan nilai informasi dan keputusan yang dihasilkan. Jadi, ingat aja kalau ekonomi, namanya juga ekonomi pasti berhubungan dengan keuntungan, dengan uang. Contohnya, ini sistem lama kalau secara ekonomi itu karena pencatatan manual sudah pasti memerlukan biaya untuk pengadaan ATK, alat tulis seperti buku, kertas, pulpen, dan lain-lain gitu. Jadi setiap bulan kan harus ada untuk menyisihkan biaya untuk biaya operasional ini. Sedangkan sistem baru juga sebenarnya perlu biaya ya. Apalagi pada tahapan awal karena harus menyediakan teknologinya sistem komputernya gitu. Tapi ini hanya di awal saja. Untuk tahun-tahun selanjutnya itu kan tidak perlukan komputer lagi kan. Nah, kemudian untuk biaya operasional tentu biaya pengeluaran seperti ATK itu juga bisa dikurangi dalam jangka waktu selanjutnya, sehingga dalam rentang waktu yang lama sudah pasti akan menjadi lebih pembelian ATK sudah bisa dihemat. Nah, itu secara ekonomi. Yang keempat, ada analisis keamanan atau kontrol. Tugas-tugas bisnis itu perlu dimonitor dan dibetulkan, terutama jika ditemukan kinerja yang di bawah standar. Sistem keamanan yang digunakan ini harusnya dapat mengamankan data dari kerusakan ya. Jadi, misalkan caranya bisa membuat backup data atau identifikasi untuk pengguna gitu, sehingga bisa menyaring hanya pengguna yang berhak yang bisa menggunakan sistem ini atau hanya yang berhak yang bisa mengakses data. Kontrol dipasang untuk apa? Dipasang pertama untuk meningkatkan kinerja sistem, kemudian yang kedua mencegah atau mendeteksi kesalahan sistem, yang ketiga menjamin keamanan data, informasi, dan persyaratan lainnya. Kita ambil contoh lagi. Nah, ini untuk sistem lama, untuk sistem baru. Jadi, kontrol itu tidak hanya keamanan ya, pengendalian itu juga masuk dalam kontrol. Jadi, misalkan di sistem lama itu belum adanya manajemen sistem informasi secara optimal kan, sehingga mungkin kan adanya kesalahan pencatatan data, kesalahan typo tulisan gitu, format data yang tidak sama, dan lain-lain. Sedangkan di sistem baru, hal ini tentu saja bisa kita atasi. Jadi, inputannya kan berupa formulir data begitu kan. Jadi inputannya kita bisa mencegah user untuk melakukan kesalahan. Jadi contohnya misalkan inputan datanya itu formatnya penanggalan misalkan ya. Jadi penanggalan kan tinggal kita pilih date picker saja kan. Pilih date picker, admin tinggal memilih tanggalnya, jadi nanti ditentukan format penanggalannya bulan dulu, mau tahun dulu, itu kan bisa ditentukan. Jadi formatnya semua jadi seragam. Untuk perhitungan pun juga kan nanti otomatis sistem yang akan menghitung kan, sehingga data bisa menjadi lebih akurat.
Yang kedua, di sistem lama, dokumen catatan dapat dengan mudah diakses oleh pihak lain dan dapat terjadinya kehilangan data. Ini karena sistem lama itu kan masih berbasis buku ya. Mungkin bukunya bisa memang disimpan gitu, tapi kan ada aja mungkin orang yang nakal yang bisa mengakses, yang iseng mengubah datanya, yang menghapus datanya, menghilangkan datanya. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Sedangkan di sistem baru, data kan sudah disimpan dalam database yang sudah tersimpan berbasis komputer. Nah, ini yang hanya memiliki hak akses saja yang bisa mengakses sistem. Jadi kan ada username, ada password. Nah, itu untuk membatasi sistem sehingga sistem juga bisa menjadi lebih aman. Hal yang harus diperhatikan kalau untuk keamanan ya, harus diperhatikan juga adalah keamanan atau kontrol itu jangan terlalu lemah atau jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu lemah itu akan data akan mudah diedit, kemudian adanya kejahatan seperti penggelapan, pencurian, dan lain-lain. Sedangkan kalau terlalu kuat juga keamanannya, ini prosedur itu akan memperlambat sistem. Inputan juga akan lambat kan. Misalkan untuk keamanan itu berlapis-lapis. Jadi harus masukkan autentifikasi, masukkan password lagi. Kalau masuk menu satunya, masukkan username password lagi gitu. Itu akan memperlambat. Kan admin sendiri atau yang input data sendiri pasti akan capek ya, karena harus banyak yang harus dilewati. Gitu. Yang kelima, analisis efisiensi. Efisiensi ini menghasilkan output sebanyak-banyaknya dengan input yang sekecil-kecilnya. Indikator yang tidak efisien itu ada beberapa indikator, ada 6 ini. Yang pertama itu orang, mesin, atau komputer yang membuang-buang waktu, jadi waktu prosesnya lama, gitu. Kan nggak efisien jadinya. Atau, ini data secara berlebihan diinput atau disalin. Yang ketiga, data secara berlebihan diproses. Yang keempat, informasi secara berlebihan dihasilkan. Maksudnya informasinya harus sesuai keinginan user aja ya. Jadi misalkan usernya hanya ingin data bulanan gitu, yang hanya menampilkan data nasabah, jumlah sampahnya yang mana, jumlah uangnya berapa gitu, tabungannya berapa. Nah, itu informasi yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan pengguna atau kebutuhan instansi. Kemudian usaha yang diperlukan untuk tugas-tugas itu tidak berlebihan juga, tidak banyak proses, jadi lebih efisien, mempercepat proses, kan? Materi yang dibutuhkan untuk tugas-tugas juga tidak berlebihan. Nah, contoh sendiri untuk yang analisis efisiensi di bank sampah itu kan karena tadi pencatatannya prosesnya menggunakan pencatatan secara manual, sudah pasti memerlukan banyak waktu kan. Jadi satu nasabah itu misalkan satu nasabah bank sampah. Nah, di sistem baru karena sudah tinggal input data saja, jadi waktunya yang diperlukan untuk satu nasabah tidak terlalu lama. Nah, ini. Kemudian, penyimpanan karena tidak menggunakan buku secara manual lagi, diganti dengan hard disk, maka tidak memerlukan maka tidak memerlukan tempat yang banyak. Seperti tidak harus pakai lemari lagi, gitu kan, sudah tersimpan di komputer. Yang kedua, di sistem lama itu memerlukan waktu yang lama untuk membuat laporan bulanan karena sumber datanya berasal dari buku yang terpisah-pisah atau dari lembaran, sudah pasti memerlukan waktu kan ya untuk merekap data. Sedangkan kalau di sistem informasi itu waktu bisa dipercepat kalau untuk membuat laporan. Tinggal tekan tombolnya saja, mau tinggal difilter mau laporan bulanan, mau laporan mingguan gitu. Kalau mau ditampilkan berdasarkan grafik, nah itu kan sudah tersedia. Tinggal kita buatkan saja sistem yang mengakomodir untuk menghasilkan laporan yang diinginkan. Jadi ingat, kalau untuk efisiensi, hal yang harus diperhatikan itu adalah yang kita bahas bisa lebih ke arah waktu penyelesaiannya ya, waktu penyelesaian proses. Nah, itu bahasnya efisiensi. Yang keenam, yang terakhir, itu adalah analisis services atau layanan pelanggan. Analisis layanan ini adalah deskripsi situasi layanan saat ini, kemudian diidentifikasi dengan kelemahan layanan pada sistem yang lama. Nah,
kriteria penilaian kualitas sistem bisa dikatakan buruk jika memenuhi 6 aspek ini ya. Yang pertama itu hasilnya informasinya tidak akurat atau kemudian tidak konsisten. Sudah pasti kalau tidak akurat, tidak konsisten, sudah pasti tidak bisa dipercaya. Kemudian sistemnya susah untuk dipelajari gitu. Jadi pengguna itu sulit untuk menggunakan sistem ini, itu juga dikatakan pelayanannya buruk, kualitasnya buruk. Kemudian tidak mudah atau canggung digunakan oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah sistem tidak fleksibel. Nah, ini beberapa kualitas sistem informasi yang dikatakan buruk sehingga kita bisa menghindari hal-hal seperti ini. Nah, untuk services, contohnya, kalau untuk services, karena tadi pelayanannya, untuk pelayanan sudah pasti kurang maksimal ya, karena masih manual, tulis tangan, sudah pasti kalau nasabahnya banyak, sudah pasti ada menimbulkan antrian. Kalau menimbulkan antrian sendiri berarti kan kurang nyaman ya bagi nasabah sendiri. Jadi karena pencatatan, pengecekan, validasi itu dilakukan secara manual oleh admin. Nah, sedangkan di sistem baru kita atasi masalah tersebut, jadi sistem komputernya itu bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat karena yang tadi entry datanya, validasinya semua sudah dilakukan oleh sistem. Nah, sehingga ini memudahkan dalam melakukan proses. Tentu saja ini akan mengurangi jumlah antrian. Pengguna pun kan lebih nyaman ya. Jadi kalau dia ingin menabung sampah sudah pasti bisa lebih cepat. Prosesnya pelayanan bisa lebih nyaman gitu. Nah, ini untuk analisis layanan. Oke, jadi intinya seperti ini. Kalau tadi kan ada 6 aspek, dari 6 aspek ini, jadi kalau performance itu lebih ke kinerja, lebih ke tugas. Kalau informasi, tadi informasi yang dihasilkan. Kemudian kalau ekonomi sudah pasti tentang keuangan. Kalau kontrol, bisa bahas tentang keamanannya, tentang pengamanan, tentang manajemen. Nah, itu untuk kontrol. Kalau yang kelima efisiensi supaya membedakannya dengan kinerja adalah bahas saja, ditekankan kalau analisis efisiensi itu lebih ke arah waktunya. Berapa banyak proses yang diselesaikan waktu penyelesaiannya. Kalau services sudah pasti tentang pelayanannya. Jadi bandingkan sistem lama dan sistem baru. Biasanya kalau untuk analisis pieces itu kan dibuat tabel, jadi perbandingan antara sistem lama dan sistem baru. Jadi bisa juga dibuat nanti dengan tabel seperti ini ya. Jadi analisisnya ada 6 aspek, yaitu mulai dari kinerja, informasi, ekonomi, kemudian keamanan, waktu, dan pelayanan. Jadi bandingkan sistem lama seperti apa dan sistem baru seperti apa. Jadi diharapkan nanti sistem yang baru kita kembangkan itu memenuhi yang dianalisis di kolom sistem baru ini. Oke, ini contohnya untuk sistem informasi perpustakaan berbasis web. Oke, demikian tentang analisis kelemahan sistem lama. Semoga bermanfaat.